Kepala buntung di rumah lu, dia bilang gitu. Hah, lu bisa lihat emangnya, kata dia gitu kan. Sebelum tidur, bangun tidur, mikirin hanya mati, bukan mikirin hidup. Balik, karena saking lihat darah setiap pagi disedot perut, ternyata yang keluar itu paku. Nah tadi katanya versinya dia suka sama saya, itu Kunti. Hai Kimers, gua Kimawan. Selamat datang di Kimistri, kisah mistis penuh misteri. Oke, pada episode kali ini kita mendatangkan narasumber yang akan menceritakan kisah mistisnya. Langsung saja, inilah dia, Bang Wahyu. Oke, Bang Wahyu, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bang Kim. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Okay. Silakan diperkenalkan diri dan latar belakangnya. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Kebetulan untuk saat ini masih bekerja dan punya usaha kecil-kecilan sih. Gitu Bang Kim untuk saat ini. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Oke. Jadi ini sebenarnya sih pengalaman hidup yang saya alami ya. Yeah. Itu tepatnya di tahun 2001, 2002, 2003. Itu ketika masa SMA kita atau saya itu pindah di kota Tasikmalaya. Itu pertama di tahun 2001, 2002 kelas 2 SMA itu kita pindah ya. Kebetulan itu kan suasananya di pedesaan ya. Di kampung, kebetulan kampungnya juga rumahnya itu di belakangnya kuburan. Nah itu banyak tuh kuburan orang-orang setempat situ. Kuburan umum itu? Iya kuburan umum, tapi lebih ke keluarga sih. Tapi keluarganya yang orang lain gitu. Ya, bukan keluarga saya, beda lagi. Nah, jadi 2001 awal-awal pindah itu sering lihat awal-awalnya gitu ya. Penampakan segala macem ya. Penampakan di belakang rumah itu. Awal mulanya mengalami ya namanya deket kuburan ya. Itu kan banyak hal-hal goib. Setiap kita kamar mandi, udah ada kamar mandi nih, dekat kamar mandi, belakang itu kuburan persis. Belakang rumah persis berarti? Persis belakang rumah itu awal dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA lah. Udah lama 1 tahun saya pribadi mengalami suatu penyakit. Penyakitnya itu kayak penyakit anak pesantrenan tuh, bodogan. Oh iya. Ya gatel-gatel lah. Gatel-gatel ya. Kalau bahasa Sunda ibunya kaligata ya kalau orang Sunda. Tapi kok gatel-gatel ini dulu awal menyerang tuh tengah malam. Kayak angin ribut dulu tuh awal tuh, kayak ada angin tengah malam. Besoknya itu kok kayak gatelnya itu nggak enak ya. Pergi ke dokter udah. Awalnya gatel seluruh badan tuh kayak buduk dia. Lama-lama kok setiap kerasanya pas mau maghrib, dari maghrib tengah malam sampai subuh itu nggak pernah bisa tidur sama 1 bulan tuh. Selain gatel juga saya tuh ngalamin kayak ditusuk-tusuk awalnya tuh. Apanya tuh? Badan. Badan. Dari kaki seluruh badan. Setiap sholat tuh kok pas maghrib ya gitu kan, maghrib ke isya tuh kan, kok ditusuk-tusuk terus badannya, aneh juga sih. Udah gitu kita kan medis ya, medis ke dokter, spesialis kulit segala macem. Yang ditusuk-tusuk ini kok nggak sembuh-sembuh. Lalu kita ke non medis, nanya sama orang yang bisa lah gitu kan. Nanya minta disembuhin, kok ini kok begini ya, kok kayak ditusuk kayak tusuk gigi tapi sakit gitu di kaki. Kalau setiap sholat nih perut malam juga gitu. Pergilah ke orang yang bisa lah gitu kan. Dilihat, diterawang, oh ternyata ini ada sesuatu di badannya. Di badan saya tuh ada sesuatu gitu kan. Pas zaman sekolah itu kan, nah udah tuh kita pergi ke orang yang bisa menyembuhkan. Dilihatlah sama orang menyembuhkan itu kan. Pas dilihat ternyata ada sesuatu di badan saya, yaitu tusuk gigi. Sekitar ada 4 atau 3 tuh, 3 tusuk gigi. Melalui pengobatan dia bisa memanggil khodamnya dia gitu. Dia bisa manggil tuh khodam dia supaya menyembuhkan orang. Jadi teknik penyembuhannya itu dia kayak bukan kesurupan sih ya, apa sih ngemanggil khodam gimana lah, dia nggak sadar. Spiritual lah ya. Ya spiritual lah gitu. Nah, dia kayak mengisap di perut saya gitu kan, diisep sama dia, dikeluarkan lah tuh barang, tusuk gigi. Cara pengambilannya dia kayak ada ritual khusus, dia ngerokok. Oh. Nenek ini ngerokok, Eyang lah sebutnya Eyang. Dia ngerokok, dia nggak sadar,
ditunjukin nih mana, ditunjukin pertama dia nih, ini di sini barangnya, disedot lah sama dia, keluar lah, ditaruh di gelas, langsung keluar tuh. Disedotnya pakai Mulut dia, tapi nggak sadar dia kan manggil khodam dia, jadi dia kayak nyurup ya, surupan gitu. Tapi sadar, dia nggak sadar. Pertama ritualnya dia ngerokok dulu, baca bismillah segala macem. Iya. Nah, dia nggak sadar, lalu saya dipanggil, nunjukin, dibukalah perut gitu kan, disedot sama dia, keluarlah si tusuk gigi ini, ada 4 atau berapa gitu. Tusuk gigi sama kayak gabah gitu kan, kayak bikin gatal ya, gabah. Zaman dulu kan sudah ada tuh gabah, ya itu. Alhasil dikeluarin lah tuh, bendanya udah selang tuh, udah sembuh lah. SMA-nya udah selang. Tapi hal goibnya terus berlanjut. Masih berlanjut. Itu waktu zaman sekolah tahun berapa SMA, itu? 2001, 2002, 2003. 2001 lah. 2001 ya. Tapi mungkin awal-awal terkena juga saya sambil belajar kayak kalau di Sunda tuh belajar ngemat gitu loh. Tahu enggak? Manggil khodam gitu. Jadi kesurupannya manggil khodam. Itu sempat belajar kayak gitu juga di waktu zaman-zaman sekolah. Oh, kayak mediasi kayak gitu kan tuh, yang ngambil barang inilah, barang ya, batu olah segala macam gitu. Nah, saya belajar tuh. Dulu tuh awal belajar sekitar adalah bacaan-bacaannya segala macam kan tuh. Nah, itu belajar, enggak tahu penyakitnya itu memang diserang dari situ. Enggak tahu yang gimana, walau alam lah. Saya juga enggak tahu kan. Alhasil saya belajar itu, puasa juga sempet kan. Puasa 3 harian lah, bisa nih ceritanya, bisa manggil. Jadi kerjanya tuh sholat, wirid, latihan tiap malam kayak gitu, manggil-manggil roh-roh. Bukan roh sih, yang udah nggak ada lah. Iya, biasanya entah itu yang dibikin ngaco supaya apa ya, zaman-zaman dulu kan banyak orang yang mungkin di daerah sekitar lingkungan sana kan banyak tuh anak-anak mudanya ya. Iya, masih zaman dulu lah, zaman masih dulu. Kepercayaannya itu masih tinggi lah. Tuh. Setelah itu belajar itu bisa lah ceritanya kan, bisa. Cuman jadinya ngelihat hal-hal goibnya makin lumayan nyata gitu kan. Makin terasa banget. Makin kebuka gitu ya. Kebuka tuh. Udah kan, udah dari zaman sekolah kerjanya itu sholat wirid. Iya. Jadi kan anteng lah istilahnya kan, belajar kayak gitu, puasa. Alhasil dari pengen yang ini, pengen lagi tuh biar katanya bisa kebal lah, tapi bukan kebal bacok ya, beda. Bukan kebal bacok. Kebal apa tuh? Pukul. Jadi kalau kita dipukul, orang itu yang sakit. Oh. Gitu ada kan beberapa bacaannya, katanya ada kayak gini. Tanpa kita sadari kan kayak gitu-gitu sebenarnya kan jadi berbaliknya, makin lama makin kayak berbalik gitu loh. Jadi negatif. Bukan dari positif jadinya negatif, karena ngendep si khodam itu ngendep jadinya. Ya, khodam itu ngendep dia. Udah alhasil dari SMA, terus saya udah pindah lagi sini nih, dari daerah Tasik ke Bojonggede. Oh, berarti sekarang di Bojonggede. Iya, sekarang di Bojonggede. Udah banyak kan tuh, wah ini kok badan kok kayaknya kalau sedikit ngelihat gitu kan. Capek juga, tapi waktu itu belum sadar capek sih, biasa aja gitu, biasa. Saking di zaman waktu kuliah, mas kuliah nih, perkuliahan ikut yang namanya perguruan pencak silat. Ada di lingkungan tuh dia buka pencak silat juga tuh. Iseng deh, karena kan dulu kan emang seneng ya, pengen jaga diri katanya sih. Iya. Bilangnya jaga diri gitu kan. Jaga diri. Padahal jaga diri nggak masih gitu juga sih. Iya. Iya tuh, udah hasil tuh kan. Kenalan sama guru silatnya segala macem, manggilnya saya inget tuh nggak salah namanya bang siapa ya, saya lupa lah, dia orang Jakarta tuh, tapi pencak silat itu dia IPSI, pencak silat itu emang benar-benar IPSI dia. IPSI itu kayak Persatuan Pencak Silat Indonesia. Iya. Ya cuman ada hal ya spiritualnya juga sedikit dia. Jadi waktu awal pertama itu ngikut, belajar kembangan, sejurus, 2 jurus, 3 jurus, yang kayak gitu-gitulah. Ingat banget tuh momen bikin lingkaran. Itu tahun saya berarti lulusnya tahun 2004 kalau nggak salah ya, 2004 lah, 2003, 2004, 2006 tuh lulus kuliah, 2003 berarti kan, 2004. Jadi pada momen itu kan suruh lingkaran tuh, kalau silat kan suruh apa ya, dia nunjukin punya apa nih, punya yang dia udah belajar apa lagi nih di luar sana gitu. Iya. Biasanya gitu bukan dites sih, coba tunjukin sama gurunya, tunjukin, saya coba nunjukin nih. Tunjukin tanpa sengaja sebenarnya, tapi pengen tahu nih gurunya bisa nggak nih, bisa ngelihatnya gitu. Iya. Ya dulu kan
sempet beberapa punya batu cincin tuh, punya ada khodamnya juga loh. Kita panggil lah tuh setiap khodamnya. Masuk lah tuh. Geger semua. Anak murid yang baru geger semua. Ya kita ngamuk-ngamuk tuh. Yang masuk itu kalau nggak salah dari mana tuh? Saya lupa tuh. Pokoknya dari daerah Bogor juga. Prabu apa gitu. Masuk ilmu macan. Ngamuk lah kita nih. Mau nyerang gurunya. Menyerang gurunya, diserang, tapi gurunya udah tahu. Akhirnya nyampe dari jarak jauh sama dia, diambil ilmunya. Lalu saya pingsan sih, bukan pingsan sadar nggak sadar, lemas. Udah tuh. Di pencak silat itu ditanya, punya apa? Saya bilang, enggak bang, saya cuma belajar sedikit. Oh gini, ya udah. Dia nggak berani buang, tapi kalau yang negatif buang aja kata dia. Alhasil ya udah tuh dipendem aja, bang saya punya batu ali, saya punya ini segala macem, ya perabotan lah dulu gitu kan. Udah singkat kata, ya udah belajarlah pencaksilat tuh. Nah capeknya setelah bisa kena mediasi, teman-teman yang udah pengen belajar, saya udah ngomong, janganlah belajar yang kayak gini-gini. Kalau ini kan emang harus puasa. Syaratnya itu harus puasa dulu puasa wiridnya, puasa tuh 3 hari kalau nggak salah, belum mati geninya. Itu kan lumayan gitu kan. Tapi dia tetap tuh ada 1 dari 2 temen yang setiap habis latihan silat pergi ke kebun ke tempat sepi belajar lagi. Dari belajar jurus, dia belajar yang apa ya, goibnya gitu, spiritualnya. Padahal gurunya nggak ngajarin itu dulu. Jadi kita inisiatif di lapangan. Itu ingat banget tuh, di lapangan itu ada kebun pisang tuh. Ada satu yang emang udah bisa tuh kan. Dia di kebun pisang, dia nggak tahu lah baca apa, saya juga nggak tahu. Dia juga punya juga lah, mungkin dia bisa manggil juga kan. Alhasil teman-teman belajar juga manggil semua kesurupan semua. Jadinya kesurupan semua. Tapi ada 1-2 yang nggak ini, mungkin nggak bisa ya. Ya kan bingung ya. Untuk teman saya bisa. Nah giliran saya, karena saya nggak mau ya, karena nggak ada yang bisa. Ya saya diem aja tuh. Nah tapi tiba-tiba saking banyak teman-teman yang surupan, itu tahu-tahu ada benda yang terbang, Bang Kim. Ada benda terbang itu kayak yang warna pelangi tapi kayak sejenis keris dia. Itu nampak nyata itu. Itu bercahayanya cahaya gitu. Pelangi. Keris itu. Kayak keris dia. Ya, cuman kita kan, saya juga kalau saya bisa ngambil, saya mau ambil tuh tadinya tuh. Cuma saya takut. Itu jarak terbangnya itu ya, jauh atau enggak sih, enggak gitu jauh banget. Kelihatan dari atap ini kali ya, atap SSB ini. Paling 2 meter, 2 meter. Iya, 2 meteran lah, 2 meteran tuh. Itu makin lama makin kenceng. Karena anak-anak mungkin mengganggu ya, si kodam masuk semua kali ya. Akhirnya ada yang bisa, teman saya ada yang bisa. Udah tuh penasaran, ya apaan ya, besok malamnya ke situ lagi. Mencoba lagi. Dia nggak datang. Wah, tuh coba kemarin katanya kalau ada yang bisa manggil. Itu kayaknya keris dah kayaknya gitu kan. Udah tuh pas udah ini kita tetap latihan terus, latihan sampai capek saya. Setiap malam latihan itu terus ya kan. Nah, udah zaman-zaman silat itu udah enggak begitu banyak yang udah enggak aktif lagi lah. Akhirnya saya juga udah enggak aktif. Udah tuh ya kayak kehidupan biasa aja tuh kan. Kehidupan biasa gitu ya, sholat, ya biasa lah, zikir wirid masih saya. Waktu itu masih sempat ya. Iya sempat waktu itu, karena menurut saya gini loh, kalau ada keluarga saya yang diserang, saya bisa lihat gitu. Nah, alhasil masih zaman kuliah. Saya main ke rumah teman saya. Teman saya itu baru bangun rumahnya masih tanah. Rumahnya masih tanah. Ngobrol nih di deket itu tanahnya, di rumahnya itu ada sungai gitulah, kayak kali sungai gitu kan. Di samping seberangnya kebun pisang, kebun singkong. Kalau habis maghrib, kita habis sholat maghrib tuh suka ngobrol ke rumahnya. Kita ngobrol deket pelataran samping rumah yang deket sungai itu, kebun kan gelap tuh. Waktu itu sih teman saya nggak tahu tuh, saya bisa lihat, dia belum tahu. Kita ngobrol asik. Karena saya ya pada saat itu bisa lah gitu kan, bukan bisa lah, mungkin nggak tahu lah. Tiba-tiba kok pandangannya ke kanan gitu loh. Pandangan saya ke kanan, pas lihat kepala buntung jalan, lewat gitu kan. Saya istighfar, saya langsung masuk ke dalam rumah saya, ke dalam rumah teman saya gitu kan. Takut saya, saya nggak mau cerita tuh. Pas teman saya bilang, kenapa, kok lari katanya. Saya nggak mau cerita awalnya tuh. Pas besoknya baru saya ceritain, ada kepala buntung di rumah lu. Saya bilang gitu, wah, lu bisa lihat emangnya, kata dia gitu kan. Nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Akhirnya dari situ dia nggak percaya tuh.
oh bisa lu adanya gitu kan. Ya udah, ya lama kelamaan pas semakin hari dia ngobrol, ternyata teman saya diem-diem mau belajar juga, cuman nggak tahu sama saya gimana gitu. Dia belajar ke saudaranya orang Banten. Dia belajar jadi tuh. nyari tahu, dia belajar sendiri gitu. Belajar sendiri. Saya udah ngomong, saya bilang jangan belajar kayak gini-gini dulu. Iya. Saya bilang kalau nggak ada basicnya, karena dia emang nggak ada basicnya gitu. Dia belajar, alhasil dia belajar, dia tunjukin ke saya. Dia tunjukin ke saya dengan aura dia yang ibaratnya gini loh. Kalau punya aura-aura tuh kan bisa kayak magnet, tangan sama tangan tuh kan. Iya. Dia katanya ngetes nih, coba gua ada nggak? Dia bilang gitu kan, ada. Oh iya lu ada nih. Mungkin levelnya yang dikasih sama saudaranya terlalu tinggi. Jarak seminggu dia kena yang namanya cacar api. Cacar api. Cacar api itu kayak nanah gitu loh. Nah itu badannya kayak nanah. Beletusnya nanah gitu. Iya, beletus nanah ini udah seminggu dia. Dia seminggu dia nggak bisa kerja, nggak bisa kuliah. Dia udah ke dokter medis. Saya datang dipanggil sama dia. Ini gue sakit apa ya? Saya bilang, sakitnya nggak wajar. Saya bilang gitu kan. Bukan saya bisa enggak, teman. Kok udah ke dokter udah gini, sampai dia kalau kena mata ini dia buta itu katanya. Ini kalau nanah ini masuk ke mata. Oh bisa gitu, bisa. Panas, karena panas, cacar apinya panas. Terus saya bilang, dia pertama dia nggak mau ngaku sama saya. Saya bilang, lu belajar ya? Saya bilang, nggak ngaku. Ternyata dia belajar sama saudaranya yang intel. Dia punya saudaranya intel polisi. Diisi lah tuh sampai dia tahu menang harus gimana gitu. Cuman pas dia kena penyakit itu, sampai bengkak, sampai nanah, sampai ini dia nggak bisa ngelihat nih. Lalu itu saya full di muka. Di muka tuh setengah segini. Jadi setengah. Aja. Ya, betul. Setengah segini sampai mau netes gini, saya kasihan kan enggak tega ngelihat. Iya. Ya, langsung saya nanya orang sekitaran situ, ada anak ustadz lah. Saya bilang, "Bang, ini gimana?" "Oh, ya udah saya tahu ada orang ya bapak-bapak yang bisa. Tapi ada yang enggak setuju sama orang tuanya itu dia bilang gini bapaknya, udahlah ngapain itu penyakit medis." Oh karena nggak percaya. Nggak percaya, saya ingat banget. Saya bilang, ya udah akhirnya nggak bilang bapaknya tuh, saya datengin aja tuh. Ada bapak-bapak udah sepuh lah, udah sepuh, cuman ada kayak daun cincau apa daun apa gitu dia tuh, diolesin aja. Diusap, dia udah olesin pakai daun itu sambil dibacain kali ya. Besoknya langsung sembuh, kering, itu benar-benar kering. Pas kering gitu, saya udah ngomong sama dia, udah besok-besok jangan belajar lagi, saya bilang. Karena saya juga sebenarnya kan ya udah dari sananya udah kayak gini gitu, saya bilang gitu kan. Ya udah kata dia, saya kapok kata dia gitu kan. Kapok tuh. Udah kapok segala macem, lalu beralihlah ke hidup saya. Gitu kan. Nah, hidup saya nih kok lama ya lulus kuliah, dapat kerjanya lama. Pokoknya mah intinya rezekinya kayak ditutup tuh selama berapa tahun lah dari lulus kuliah tuh. Wah udah hampir 3 tahun lebih kalinya ya. Saya mikir tuh tetap bacaan itu saya ya pergoiban tetep lah gitu kan, tetap dibaca segala macem kan. Sampai alhasil saya mikir kok ini kenapa ya gitu kan. Udah sembuh penyakit dulu kan udah. Sampai saya nanya-nanya sama ya yang bisa lah, ini kenapa ya susah banget nyari kerjaan gitu, saya bilang gitu kan. Udah wiridnya dikasih lah wirid lah gitu, beberapa dari ustadz lah gitu. Kasih wirid segala macam, malah makin sepaneng. Maksudnya otaknya malah makin panas gitu loh. Makin panas itu makin gak jelas, makin anteng, jadi bukan malas kerja sih, lebih apa ya, fokus ke ibadah terus jadi. Fokus terus ke situ. Agak mengkhawatirkan ya hidup saya bilang kayak gini gitu kan. Udah hampir 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Nah, enggak lama-lama pergoiban itu terus-terusan. Jadi kalau tiap malam tuh ada aja yang ngebangunin lah sholat gitu kan. Ya bagus sih, awalnya bagus. Ya bagus kalau gitu, udah kayak alarm aja berarti. Iya, alarm. Sampai alhasil kita dapat kerjaan lah gitu kan. Kerjaan yang biasa lah gitu. Tapi tetap jadi sakit-sakitan. Entah itu gampang lemes. Ya awalnya kan cuman biasa lah gitu kan. Udah tuh sakit. Di kerjaan jadi diberhentiin lagi. Udah tuh awal pemula tuh udah lama lagi. Itu ilmu yang ada, mungkin bukan ilmu lah, yang pernah dipelajarin belum dibuang kali ya, apa gimana tuh saya juga nggak tahu kan. Udah selang tahun 2014 kalau nggak salah ya, 14 saya dapat pekerjaan baru. Ini nih puncaknya nih sih, bisa dibilang puncaknya nih. Puncaknya di sini. Puncaknya nih. Dari kemarin zaman sekolah kan tuh kayak dikirimin santet lah bisa dibilang ya. Santet ringan lah kali ya. Oh, ini versi ringannya. Kalau sekarang versi sekolah, berat. Versi berat. Baik. Sebelum lanjut, boleh kita minum dulu siap, aja. Karena ceritanya makin seru nih kayaknya.
Oke, boleh dilanjut, silakan. Ya, awal mulanya tuh udah dapat pekerjaan kantoran lah, udah cita-cita juga sih sebenarnya, jujur itu. Udah cita-cita banget lah, dapet tahun 2014, setahun 2 tahun. Pokoknya di tahun awal pertama, kalau setiap berangkat kerja itu aman, pasti tempat kerjaan. Mungkin kalau medisnya ada, non medisnya juga, kencang juga tuh. Tetap dilakonin lah itu, ya jikiran segala macam. Tetap saya tidak menyalahkan jikiran sih, cuman mungkin memang ada hal-hal yang menyerang kali ya. Iya. Ada yang diserang gitu kan. Kita setiap duduk di, kalau di officer kan ya, di kantor kan duduk ya, ada komputer gitu kan, duduk biasa, duduk kan. Duduk dari pagi kita subuh sampai pulang maghrib, masih bernormal lah. Normal ya. Normal di sebulan 2 bulan, normal di awal pertengahan setengah tahunan lah. Datanglah suatu penyakit tuh. Pertamanya sih medinya kan kebanyakan duduk katanya. Katanya sih kebanyakan duduk. Karena kerjanya mungkin duduk terus. Duduk terus. Ya bisa dibilang dari pagi, dari jam 8 sampai jam setengah 6 sore lah duduk terus kan. Iya. Jadi kok setiap buang air besar kok itu yang keluar darah. Awalnya tuh saya pikir ini mah panas dalam kali ya. Iya, biasanya kayak panas dalam duduk kan, terbanyak duduk nih, panas gitu kan. Udah panas, masih biasa aja tuh, masih biasa, lambat laut, lambat bulan, udah hampir berapa bulan ya, pokoknya hampir setahun tuh, makin parah. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu kok setiap pulang kerja nih, setiap saya pulang kerja, subuhnya menjelang maghrib ke isya, kok perut tiba-tiba kayak ada yang jalan di perut saya. Ada yang jalan tuh nggak tahu itu hal-hal apa lah, pokoknya jalan tapi bunyi. Krek di perut, di tengah perut tuh bunyi. Itu rasanya jalan berarti. Rasanya jalan di perut tuh jalan aja gini, ngelingkar gini jalan gitu. Kayak apa? Atau rasanya kayak orang lapar, tapi gimana sih ya, kan orang lapar bisa bunyi tuh krek gitu. Kayak kan. ular berarti. Iya. Pokoknya enggak kayak ular, pokoknya jalan aja gitu, kayak ada binatang jalan bisa kerasa gitu. Kerasa jalan gitu. Itu setiap tengah malam tuh, setiap isya. Habis sholat tidur isya gitu. Terus gelisah. Tidur gelisah mulu. Kayaknya gelisah. Enggak tenang gitu tidur. Enggak tenang. Ya nggak tenang kan segala macam. Udah setiap malam ngerasain kayak gitu. Nah tiap bangun pagi, horornya tiap bangun pagi tuh yang keluar darahnya makin banyak, nggak bisa diberhentiin selama 1 tahun tuh. Setiap hari kayak gitu mulu. Itu tiap posisi pagi bangun tidur di kasur. Bangun tidur di kasur juga, habis mandi juga, pas tidur juga, sholat isya juga tuh makin lama. Darahnya tuh bukan darah yang kalau bilang kayak mungkin Bang Kim biasa ini air selang, tau nggak? Iya. Kayak gitu, nggak berhenti, ser gitu loh, nggak berhenti tuh darah nggak berhenti. Berarti kayak muncrat aja. Iya gitu. Muncrat aja, gitu, muncrat. Kalau medisnya katanya darah beku. Kalau medisnya katanya, nah ini kok darah beku tapi kok sakit gitu, bukan sakit, lebih ke apa, nahan kayak sakit perut. Oh, jadi kayak mules. Ya gitu benar, mules keluarnya darah tuh setiap pagi mau malam. Nah kalau menjelang aktivitas justru dia jarang keluar darahnya, jarang. Tapi cuman kali-kali aja, sekali-sekali aja gitu kan. Puncaknya tuh subuh. Setiap pulang kerja, kalau dari pagi kita pulang nih, sholat maghrib, sholat isya, itu jarang makan yang namanya gak nafsu makan gitu Bang Kim. Gak nafsu, abis badan dulu gak segini. Badan kurus. Dulu kurus banget 49 kilo. Itu kurus banget, dan yang dipikirin waktu saya tidur, sebelum tidur, bangun tidur, mikirin hanya mati, bukan mikirin hidup. Balik, karena saking lihat darah setiap pagi, setiap mau tidur, setiap saya sholat isya tiba-tiba darah ngucur aja sendirinya. Nah itu kan guys tersiksa ya, selama setahun tersiksa. Ya saya konsultasi sama saudara saya, terutama kakak perempuan saya di luar kota sana yang dulu pernah nyembuhin saya. Balik lagi ke si Eyang tadi. Kan saya balik lagi, saya ceritain medisnya gimana. Medisnya juga katanya sih kalau orang banyak duduk lah gitulah, penyakit orang banyak duduk gitu kan, panas lah segala macam gitu kan. Saya ceritain tuh selama berapa bulan ya, 6 bulan 8 bulan setahun lah. Setahun itu kesiksa saya. Jadi makanan saya Bangin kalau pengen tahu, setiap pagi tuh sayuran. Tiap makan siang tuh menjadi horor. Buat saya menjadi horor. Bukan makan siang tuh bukan menjadi hal yang memang enakan. Karena kalau saya makan itu keluar lagi, mulus lagi, tapi darah yang keluar. Pure darah. Orang mah nampas ya, maaf kata. Iya. Cuma darah yang keluar tuh. Itu setiap makan siang, kalau saya makan makanan yang aneh-aneh tuh,
Itu langsung ke WC, kamar mandi, pasti darah. Malahan waktu itu sempat ada kejadian bulan puasa, saya inget banget. Itu kakak saya ngasih dari kampung itu bakso. Saya makan bakso yang pedes. Iya. Wah, langsung ibaratnya bocor, saya darah semua itu. Itu saya sempat pingsan, mau di kereta itu sempat pingsan 2 kali apa. Saking darahnya banyak yang keluar, saking saya nggak makan karena saya takut. Saya takut makan. Itu kayak ibaratnya kayak mau mati pelan-pelan aja gitu. Oh. Iya, mau mati pelan-pelan kayak gitu. Ada orang yang saya nggak tahu ya. Nah, itu kan jalannya kayak gitu. Pas saya cerita kayak gitu ya, parahnya tuh pas bulan puasa. Ya saya ngabarin kakak saya. Iya. Saya suruh pulang dulu, dicek lah secara medisnya udah. Terus non medis. Nah, non medisnya, ini puncaknya nih, Bang Kim nih, ini puncaknya nih. Oh, puncaknya ini. Puncaknya saya dilihat lah tuh, ibaratnya diterawang sama yang bisa lah gitu kan. Itu yang nyembuhin kebetulan nenek-nenek lah, nenek-nenek sana lah yang udah lumayan lah gitu kan. Katanya, oh ini ada barang katanya di tubuh, ada barang. Saya bilang, barang apa nih? Oh saya nggak tahu. Pergi sana ke Eyang, kata dia, minta disembuhin lah, minta dikeluarin. Iya. Minta dikeluarin lah. Saya bilang, ya udahlah terserah, saya udah pasrah. Karena saya kan waktu itu mikirnya bukan hidup, saya mikirnya mati. Sudah mikirnya mati tiap pagi, udah hidup terserah deh, gitu kan. Kok bisa kepikiran sampai? Ya karena darah terus, tiap pagi. Mau tidur darah, tiba-tiba saya sholat keluar darah dari sarung, keluar darah. Mau tidur bercak darah. Ya kalau perempuan mungkin kayak orang head lah gitu loh. Yeah. Tapi ini nggak berhenti berhenti gitu kan. Makanya siap yang dipikirin tuh mati. Ya udah saya pasrah, mau diapain juga, saya bilang. Udah tuh alhasil udah pergi ke saudara, bukan saudara sih, kenalan gitu kan. Kayak yang sana. Itu perjalanan ke rumah dia tuh gunung, ngelewatin jurang. Gak gampang mau nyembuhin juga. Gak gampang. Pelosok berarti. Banget itu. Karena dia juga buat ngambil air juga ke kali. Jadi ke kali berapa meter gitu, ke kali nenek-nenek itu tuh. Ya sehat sih, makanya kan ngelihat dia gitu kan. Alhasil saya ke situ, lalu saya cerita lah gitu kan. Dia bilang cerita gitu, kenapa cu, kata dia kan. Ya gini yang nih gitu, saya sakit gitu. Oh sakit apa, kata dia. Kok setiap buang air kok darah yang keluarnya, katanya. Darah, kata dia. Udah tuh cerita, emang sekarang kerja di mana? Dia cerita dulu kerjaan kan, cerita kerja. Nanya kerja kan, kalau di kota kan ketahuan lah kalau kata dia, pikiran dia kan. Oh ya udah. Hasil dicek, pengobatannya masih sama. Dia tuh kayak ya ngerokok dulu, terus baca bismillah, sholawat segala macem. Iya. Langsung dia manggil khodamnya dia, langsung masih sama, penyembuhannya masih di perut yang disedot gitu loh. Disedot perut. Ternyata yang keluar itu paku karat, paku 5 lah, paku karat. Pakunya kayak gini gitu. Kayak gini pakunya. Iya, pakunya karat. Pas ada 5 tuh. Ya. Kayak gini berarti. Ya, kayak gitu. Tapi itu kan panjang tuh, agak setengahnya lah, setengah gini nih. Oh, berarti yang kecil. Karatnya sama. Iya, yang kecil. Karatnya sama. Dari depan perut 3, dari belakang 2, jadi 5 totalnya. Di situ saya shock. Wah, bilang, kok bisa ada benda itu? Kalau secara logika dia dari mana tiba-tiba ngobrol-ngobrol gini dia bisa nyembuhin? Disedot ya gimana? Kalau sulap ya, kan trik nih. Ya saya heran gitu. Kan yang juga nenek-nenek juga kan nggak mungkin lah. Orang dia nenek-neneknya dari luar habis nyuci gitu kan. Tiba-tiba saya ada tamu kan. Ya udah, kan ngobrol-ngobrol, ini dia bilang versi si eyangnya gitu kan, dia bilang ini ada yang ngerjain tuh teman kerja, katanya. Saya sih ya positif aja, saya bilang. Ya bisa dibilang ya disantet sih ya. Bisa dibilang disantet gitu kan. Karena iri kali, ada yang iri ya berarti. Iya, kata dia gini, ini kalau nggak diambil selewat aja 1 bulan, saya udah lewat. Karena udah mendekati jantung, kata dia. Makanya dia nyari barangnya di tubuh saya tuh bolak-balik. Biasanya kan nggak bolak-balik tuh. Iya. Biasanya dia cuma 1, ini ke belakang. Karena saya udah pernah di terapi pijit gitu, jadi kemana-mana bendanya katanya. Oh. Bendanya kemana-mana. Makanya nggak sembarangan kalau ketika kita sakit ngobatin tuh jangan kemana-mana dulu katanya. 1 dulu aja dulu katanya gitu. Nah alhasil kan dikeluarkan lah tuh benda itu. Perjalanannya juga kan dekat kali, agak serem juga. Saya baca-baca terus tuh selama perjalanan, takut ada yang mengganggu. Karena kan kalau kita mau berobat, bukan hal, dia juga pasti tahu. Orang itu pasti tahu, ini mau berobat nih. Pasti tahu. Kalau gue itu kan pasti tahu dia. Udah paku 5, dia bilang ini dibakar dulu katanya. Bakar. Apanya tuh dibakar? Pakunya dibakar sambil baca bismillah biar dia balik ke yang punya. Gitu. Karena
dia juga kan istilahnya ini udah terlalu kejam kata dia. Ini udah terlalu kejam. Matinya pelan-pelan kata dia. Ini bakal mati pelan-pelan gitu. Nah dari situ kan saya udah pasrah. Ya orang pikiran saya nggak mikirin hidup kok tiap pagi. Pikiran itu mati gitu. Nah, udah tuh paku itu dikeluarin, ternyata kan masih belum sembuh juga. Masih ya berdarah-darah juga masih. Oh, masih tetap. Nah, udah, tapi yang penting benda itu udah dicabut. Nah, di medis ternyata di medis ada penyakitnya memang. Ada juga. Apa tuh namanya? Apa ya, darah beku hemoroid itu kayak ambeien yang pecah di dalam gitu loh. Tapi nggak menonjol, tapi nggak menonjol, ini lebih internal, dia di dalam. Jadi di dalam pecah. Itu lebih bahaya, iya katanya lebih bahaya ini mas, katanya bisa jadikan kanker. Oh gitu. Iya, darah beku itu, ya itu jalan juga, darah bekunya jalan juga, paku juga ada. Jadi mungkin paku itu dikirim biar menusuk kali ya, jadinya darah tuh. Iya. Ya coba dari mana coba? Pikir tiba-tiba ada darah beku. Dibilang serat, kurang serat. Dia bilang kan, tapi kan nggak separah itu juga. Paling kan orang kebanyakan yang hemoroid itu yang ambeien itu kan paling menonjol. Iya. Sembuh lagi kan. Kalau saya nggak nonjol sama sekali. Justru malahan aman-aman aja, duduk aman, nggak sakit duduk. Oh nggak. Cuman nggak terasa sakit atau apa? Cuman BAB doang, perih sama itu aja. Darah seger. Darah seger itu pas saya udah pingsan di kereta itu 2 kali. Iya. Ya, jadi pas udah penyembuhan itu saya bakar lah pakunya tengah malam, baca segala macam. Operasi saya udah tuh operasi, ya udah aman lah. Cuman dari situ masih ada ngeganjel saya bilang, ini dari mana ya, kok saya dalam hidup saya kok 2 kali saya ngalamin di tubuh saya ini. Pertama kan yang tadi tuh zaman sekolah tusuk lidi. Nah ini yang zaman kerja lebih parah lagi, pakunya 5 lagi kan, karena gue nanggung kan. Iya, paku karat lagi, paku yang benar-benar karat. Nah udah gitu saya mikir pada saat itu saya masih kerja. Nah ternyata ya udah kerjaan saya malah di cut. Oh iya, karena kan sakit. Udah tuh saya udah nggak mau pusing lah, udah lah, mungkin emang menghabiskan karir, ya udahlah rezeki saya sampai sini. Itu kan udah saat itu saya mikir ini kayaknya ada yang nggak beres dalam diri saya. Jujur Bang Kim, saya udah nanya ke beberapa orang yang paham tentang diri saya. Kok kayak ditutup ya? Saya susah-susah nyari kerja. Saya juga dapetin jodohnya juga susah. Jadi rezeki sama jodohnya tuh ditutup. Apa karena saya pernah belajar lah sesuatu hal spiritual yang goib. Itu apa gimana sih, nggak tahu. Nah, sampai saat itu saya nanya lagi pas saya lagi nganggur tahun 2016-17 ya. 17-an lah. Ketemu lah sama ada beberapa orang lah. Dia nanya juga nih, ada bapak-bapak lah udah sepuh juga. Ada orang Jakarta lah, dia lah gitu lah. Nah, dia nanya, "Bang, ini abang katanya harus ke orang tua nih cuci kaki." Kata dia kan, cuci kaki. Dilakuin lah tuh cuci kaki orang tua, mamapan lah. Positif kan, saya ikutin, positif. Alhamdulillah kebuka Bang. Tapi ada yang lucu. Apa tuh? Pas pengobatan keluarlah si kodam saya. Kodam saya keluar dengan sendirinya ngelawan dia lagi. Artinya nggak ini badan jangan lu sembuhin gitu. Jadi ada 2 versi, yang jahat sama yang baik. Kodamnya katanya, kodam yang satu jangan disembuhin, kodam yang satu ngedampingin saya katanya ya udah silakan gitu. Jadi yang dilawannya tuh yang buruknya dulu katanya, yang nggak mau disembuhin. Sama dia dilawan dulu tuh, lama tuh dia ngomong kan, wah susah juga nih katanya nyembuhinnya kata dia. Nah, akhirnya tuh bisa, alhasil bisa sekali 2 kali ke dia, 3 kali konsultasi yang dia ngobrol, malah dianya minta bantuan sama saya ke kodam yang baiknya kata dia, suruh bantu ngambil barang. Nah karena saya udah kena penyakit yang ya santet segala macem, non medis lah gitu kan, saya nggak mau, saya nolak, saya bilang saya nggak mau udah babe aja dah yang ngambil barang, saya aja dilibatin, saya pengen sembuh doang, saya pengen nyari kerja gitu. Saya itu bilang, barangnya barang apa tuh? Nggak ngerti, dia bilang kalau barang aja berarti keris, tapi bentuknya itu pusaka. Kalau dia jual beli pusaka dia. Tapi kita mediasinya, saya capek dong, fisik saya nanti yang di apa ya istilahnya, yang dipakai fisik saya. Iya. Udah tuh alhamdulillah tuh kan saya dapat kerja segala macem, ya dapat jodoh juga. Nah cuman ini ilmu mesti gimana ya, bukan ilmu lah, ini yang ada dalam diri saya apa ya, kelebihan lah. Nah gitu kan, tapi capek juga lah, capek Bang Im.
capek banget saya bilang. Setiap ada momen-momen tertentu entah di jalan, entah itu di mana, sampai di rumah juga kan pernah tuh baru tahun kemarin. Kenapa tuh? Iya tahun kemarin tuh jadi ada peristiwa bulan puasa aja itu ingat banget bulan puasa. Sebelah rumah tuh kosong. Sebelah rumah kosong. Rumah kosong apa tanah enggak, kosong nih? Rumah kosong yang dia udah lama gak ditempatin tuh. Dia ke Semarang tuh orangnya tuh. Jadi kalau dia kan ketitipan rumah ya, bapak saya ketitipan rumah. Kalau mau sore nyalain dong listriknya. Oh iya. Ya, mungkin saking lama rumah itu kosong atau memang ada pendungunya, saya yang disuruh tuh bapak saya. Pas banget inget saya pas azan maghrib. Bulan puasa tuh. Saya naikin tuh. Listriknya dinaikin. Pas dinaikin tengah malam jam 12 jam 1 saya kesurupan. Kesurupan. Itu biasanya saya kalau kesurupan kayak gitu kan manggil ya. Ini mah enggak. Ini mau masuk dan itu jahat banget. Seumur umur saya baru mengalami yang namanya kesurupan tuh panas dingin, sakitnya panas dingin sampai saya nangis itu setengah jam lah. Sampai istri juga ketakutan, kaget. Itu tahun kemarin 2023 ya, 2023 apa kalau nggak salah. 2023. Iya, lebaran yang tahun lalunya lagi tuh. Langsung tuh. Tapi saya bisa mata batin tuh udah memang ngomong sama dia. Udahlah, lu kalau mau ganggu jangan nama saya bilang. Yang lain aja. Dan tadi katanya versinya dia suka sama saya. Itu Kunti. Dia bilang penunggu itu udah lama dia. Saya cuma naikin listrik, dia ngikut tengah malam. Itu sekujur tubuh tuh dinginnya minta ampun. Dinginnya tuh nusuk. Itu jahat. Menurut saya itu Kunti, saya nggak tahu ya warna. Tapi saya ngeliat matanya nyala. Oh bentukan visual. Saya ngeliat waktu jelas iya, gitu. jelas waktu kan karena udah terbiasanya kan. Saya anggap udahlah masing-masing lah ngapain sih gitu kan. Saya nyetrekin listrik itu saya udah ngeliat, ini ada dia nih. Itu posisinya maksudnya berwajah cantik atau? Oh enggak, matanya merah, serem. Matanya merah putih. Mukanya hancur atau gimana? Hancur, matanya merah. Itu matanya merah. Nah saya nggak tahu dia sampai bisa masuk ke saya. Karena katanya versi dia yang kodam saya itu lagi sholat di Mekah katanya. Karena kan belum puasa ya. Iya. Iya katanya versi si Kunti itu baru masuk ke tubuh saya. Dia bilang gitu. Masuk. Ya udah, karena memang mungkin ada kesombongan dalam diri saya kayak sombong bukan sombong namanya kapok. Saya tuh kapok waktu itu. Kapok, saya bilang saya udah capek nih, saya pergoiban udah capek, udah lelah, saya bilang saya nggak mau lah, kalau bisa dibuang lah saya buang aja, gitu. Makanya pas saat itu saya ngomong sama dia, ya udah, saya bilang situ jangan nyakitin saya bilang, situ keluar aja lah, panggilin tetangga yang bisa. Jam 1 malam itu bulan puasa saya masih ingat, baru kemarin 2023, 2 tahun yang lalu lah. Iya 2 tahun yang lalu masih seger banget. Makanya saya nggak berani kalau saya ke rumah itu, saya nggak mau lama-lama, takutnya dia iseng lagi gitu kan, iseng banget gitu. Ya ini intinya sih saya udah capek juga, tapi saya ikhlasin aja semua yang dalam hidup saya, terutama yaitu kiriman dari orang segala macem. Saya udahlah saya balikin ke dia aja lah. Saya nggak, ya kalau saya punya salah sama orang mungkin karena khilaf saya mungkin. Iya, kita nggak pernah tahu kan, benar. Kita nggak tahu apa urusan kita nyakitin dia gitu. Saya nggak tahu juga gitu. Oke. Ya tampaknya ya segitu aja sih. Segitu aja. Yang saya alamin gitu. Nah, ada pesan-pesan nggak buat anak muda sekarang nih, buat yang dialami Bang Wahyu, yang sedang mencari jati diri atau Gen Z lah? Iya. Jadi kalau menurut saya gini, buat teman-teman lah yang ya usia 17, 18, 19, pokoknya 17 ke sana yang ABG ya. Kalau bisa mah zaman sekarang udahlah, pergoiban tuh memang ada. Jangan terlalu istilahnya ya, dipelajari sampai pengen bisa gitu kan. Ya kalau kita memang pengen aman ya zikir ya sholat gitu kan. Ya sewajarnya. Wajarnya aja. Belajar bela diri pun banyak kan pilihannya. Nggak perlu sampai yang spiritualnya, nggak perlu pencak silat ya pencak silatnya gitu kan. Spiritualnya jangan terlalu apa-apa tuh spiritual, apa-apa goib. Kan sekarang udah zaman canggih lah. Iya canggih. Jangan mencari banyak-banyakan uang gitu. Iya benar. Bukan banyak-banyakan ilmu gitu. Ya ilmu tapi ilmu agama lah, jangan ilmu gaibnya aja gitu kan. Ya, itu aja sih pesan-pesannya Bang Kim. Terima kasih. Oke. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor, jangan dipendam aja nih. Boleh dikirimi di nomor di bawah ini. Oke, kita ada merchandise buat bintang tamu malam ini. Terima kasih. Ini ada oleh-oleh. Cakep nih. Oleh-oleh dari kita. Oke, siap. Terima kasih sudah datang di podcast kami malam ini. Amin. Sukses selalu buat channel Kimistry ya? Iya, Kimistry. Oke, terima kasih Bang Wahyu.
Baik, gua Kimbawan. Salam chemistry.